Kami ngeri ya. Ya ini pandangan saya pribadi, ngeri ya kalau udah nanti bahan makanan pokok konglomerat yang bergerak ya, itu ngeri sekali. Nanti kalau dikendalikan kapitalis ini dibiarkan, padi kita, berasnya mau dijadikan apa, mau dikirim kemana, mau diekspor, maka ini butuh perlindungan dari pemerintah ya. Kalau dibiarkan seperti itu saja mungkin ini jadi bahaya. Buktinya apa? Kemarin gunjang-ganjing minyak goreng sawit, kan itu konglomerasi semua yang punya duit lebih itu sudah mulai masuk ke bidang pertanian. Sayuran sudah banyak ya, sudah ada lah. Nah ini nanti takutnya ke usaha pertanian bahan makanan pokok yaitu padi, ini ngeri kali ya. Ini konglomerasi atau koperasi ini nanti kan gitu. Oke, halo, selamat jumpa sahabat Mutiara dengan saya Ermain. Kali ini Curhat Tani akan apa ya, sebenarnya kegalauan lah ini, kegalauan khususnya pribadi saya, kegalauan karena apa ya, ya kami bergerak di bidang pertanian ini ya, bukan satunya item untuk meningkatkan hasil pertanian, tapi ya salah satunya ya. Tapi ya gimana ya, ini tantangan sebenarnya, tapi sebenarnya ya tergantung nanti yang punya wewenang, punya kebijakan ya, bagaimana mengatur khususnya ini pertanian di tanaman pangan ini. Kalau terlalu bebas, liberal pun ngeri kali kan gitu, karena ya nanti susah dikontrol ya kalau menurut saya, karena banyak sekarang ya konglomerat yang punya duit lebih itu sudah mulai masuk ke bidang pertanian. Sayuran sudah banyak ya, sudah ada lah. Nah ini nanti takutnya ke usaha pertanian bahan makanan pokok yaitu padi, ini ngeri kali ya. Ini konglomerasi atau koperasi ini nanti kan gitu ya. Kalau koperasi ya petani itu kan tidak semuanya kepemilikan lahannya itu luas ya, terutama untuk petani padi. Ini petani padi memang ya banyak petani gurem ya, artinya ya kepemilikan lahannya sedikit. Nanti kalau sudah konglomerasi yang bergerak, ini tanahnya disewa-sewakan atau di kerjasama atau gimana ya syukur-syukur petani gurem tadi masih diajak bekerja ya. Ini makanya ke depan ya kebijakan dari pemerintah harus concern di sini, karena ya sekarang pun negara-negara penghasil beras mereka pun memikirkan rakyatnya sendiri ya. Jadi kesusahan, apalagi iklim sekarang susah diprediksi, sudah berubah ya, sudah berubah-ubah. Nih mungkin kebijakan
pemerintah sekarang mengenai untuk kebutuhan air sudah bangun beberapa puluh bendungan atau waduk. Nah ini nanti tinggal di bidang usahanya ini mau koperasi atau mau konglomerasi kan itu ya. Koperasi ya mungkin sebenarnya kita ini sudah mendengung-dengungkan, malah ada salah satu pencetus koperasi ya. Ini Indonesia itu pencetus koperasi, tapi ya nggak tahu karena politiknya sering gunjang-ganjing, berubah-ubah, malah negara-negara tetangga lainnya itu mencontoh. Saya dengar sih berita terakhir ini adalah India. Jadi sistem koperasi untuk petani padi, tanaman bahan makanan pokok ya. Ini koperasi. Memang saya pun pernah di Malaysia ya. Pernah dulu singgah, bahwa di sana petani padi itu ya ada koperasinya, jadi yang mengatur. Misalnya saya punya lahan misalnya 1 hektar, itu yang mengelola adalah koperasi. Yang punya tanah tetap masih dipekerjakan di situ ya, dibayar, kerja dibayar, tapi lahannya itu yang mengelola adalah koperasi. Nanti hasilnya berapa, biaya berapa, nah itu tinggal bagi hasil. Cuma kalau di Indonesia seperti itu kan, mau enggak? Ya mungkin untuk petani yang lahannya gurem tadi ya enggak masalah. Tapi di Indonesia pun banyak petani yang puluhan hektar atau ratusan hektar untuk padi ini. Nah, dia mau enggak seperti itu kan ini makanya butuh legalisi dari pemerintah kan, mengatur itu. Koperasi yang bergerak ya, atau ya konglomerasi ya kapitalis, punya uang lebih ya, semua disewakan ya, nanti dikelola mungkin secara pertanian modern. Nah, ini ya sebenarnya bagus, tapi nanti kalau dikendalikan kapitalis ini, dibiarkan padi kita, berasnya mau dijadikan apa, mau dikirim kemana, mau diekspor, makanya ini butuh perlindungan dari pemerintah ya. Kalau dibiarkan seperti itu saja mungkin ini jadi bahaya. Buktinya apa? Kemarin gunjang-ganjing minyak goreng sawit, kan itu konglomerasi semua ya. Petani plasma itu yang gurem-gurem yang 2 hektar apa kan susah juga ya, karena menginduk ke perusahaan besar, nggak bisa bergerak ya. Itu contoh konkretnya minyak goreng kelapa sawit, karena ya harga di luar lebih mahal misalnya ya. Kalau pengusahanya ya punya nasionalisme itu lain lagi ya. Tapi kalau nasionalismenya nggak ada, ini yang jadi masalah. Itu di sawit ya, minyak goreng kita bisa akalin walaupun nggak ada minyak goreng, tapi kalau nggak ada beras, nah ini makanya ya pemerintah harus segera concern di sini ya. Karena ini ngeri ya. Ya ini pandangan saya pribadi, ngeri ya kalau udah nanti bahan makanan pokok konglomerat yang bergerak ya,
itu ngeri sekali. Ya, petani Indonesia karena gurem, oke lah saya sewakan atau bahkan dijual. Ini ya juga ya. Nah, ini karena nanti ya, bahan makanan pokok jadi diatur oleh orang yang punya uang banyak nih ya. Sebenarnya ya ya ini butuh 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 penanganan dari pemerintah. Ini bukan wewenang siapa siapa, pemerintah yang punya kuasa ini, pemerintah yang bisa ngatur ini. Nah, ini tinggal pemerintah mau kaum konglomerat yang berkecimpung tapi ada aturannya, atau koperasi yang mengurusnya. Nah, ini ya. Oke. Ini ya mungkin sebagai bahan renungan untuk kita semua. Ya, ya apa, petani padi ini memang ya apa, banyak faktor ya. Nggak seperti petani partai lainnya. Ini padi memang ya komoditi politik, orang bilang komoditi politik, ini bahan makanan pokok, stoknya harus terus dijaga ya. Setiap tahun harus sekian juta ton, nah itu harus dijaga ini ya. Ini kalau kurang dari itu ya nanti ada something wrong, kayak pandemi apa, atau ini akibat perang Ukraina dan Rusia kan jadi masalah ini ya. Oke, mungkin itu untuk kita renungkan bersama. Mudah-mudahan eh, terpikirkan segera oleh yang punya wewenang. Oke, salam mutiara.